Perkenalkan, nama saya Anas Fitria Saadah Empil, dosen dari Prodi Musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Estetika Musik yang sesuai dengan bidang keahlian saya di program studi musik. Mata kuliah Estetika Musik merupakan mata kuliah yang diselenggarakan pada semester gasal dengan kode mata kuliah MSA 180. Mata kuliah ini diselenggarakan 16 kali pertemuan dengan 14 pertemuan tatap muka untuk perkuliahan dan 2 ujian UTS dan juga UAS. Mata kuliah Estetika Musik merupakan mata kuliah teori untuk melatih mahasiswa dalam memahami, merefleksikan, dan menilai musik secara mendalam. Mata kuliah ini juga menggunakan teori pemikiran dari para filosof untuk melihat bagaimana musik dalam filsafat keindahan. Materi mata kuliah Estetika Musik ini antara lain terdiri dari konsep dan teori estetika, pemikiran para filosof terkait estetika musik, kemudian mahasiswa akan memahami bagaimana estetika musik pada abad pertengahan hingga abad kontemporer. Terkait dengan luaran mata kuliah ini, mahasiswa akan menyusun, merancang, dan mempublikasikan karya tulis terkait dengan estetika musik. Adapun CPMK untuk mata kuliah Estetika Musik ini, CPMK 1 mahasiswa mampu menganalisis dari keragaman pemikiran para tokoh atau filosof terkait dengan estetika musik. CPMK 2 mahasiswa mampu menyajikan hasil analisis dalam bentuk uraian, dan CPMK 3 mahasiswa mampu menyusun hasil kajiannya dalam bentuk artikel atau tulisan. 3 komponen proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan antara lain ada whiteboard, laptop, LCD, PPT, dan juga video. Durasi perkuliahan ini satu pertemuan mata kuliah selama 100 menit. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada perkuliahan yang dilakukan secara tatap muka yaitu dengan diskusi tanya jawab, presentasi interaktif, kolaborasi antar kelompok, dan juga respon kreatif. Adapun ujian dilakukan 2 jenis yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang saya gunakan, saya menggunakan buku karangan saya sendiri, kemudian 3 buku pendukung lainnya, serta jurnal yang terkait dengan mata kuliah Estetika Musik. Baik, berikut adalah video cuplikan pembelajaran pada pertemuan kedua, yakni konsep dan teori estetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kabar baik ya hari ini ya. Ya, oke, silahkan di barcode untuk link presensi hari ini yang sudah terintegrasi di Siak. Apakah ada di antara teman-teman yang di info oleh temannya yang hari ini nggak hadir? Oke? Gabriel, Bu. Gabriel ya. Kenapa Gabriel? Oh ya, baik. Gabriel. Ya, oke. Sudah ya semuanya ya? Nah, kita lanjutkan materi kedua di mata kuliah Estetika Musik pada hari ini, yaitu tentang pengantar estetika. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini diberikan kelancaran dan juga keberkahan. Dengan sikap sempurna di tempat, berdoa mulai. Ya, cukup? Baik, hari ini saya akan membahas tentang apa itu estetika, apa itu musik, apa itu estetika musik, dan bagaimana bedanya seni dengan indah. Kita lihat dari hal pertama itu dulu. Jadi nanti capaian pembelajaran untuk pertemuan kedua ini harapannya teman-teman mahasiswa itu bisa mendefinisikan tentang apa itu estetika, estetika musik, dan bedanya dengan seni. Sekarang kalau kita melihat tentang seni dan juga keindahan. Biasanya seni itu identik dengan indah, ya enggak?
Yang indah itu sudah pasti seni belum? Belum. Oke, kita belajar bareng ya terkait dengan hal tersebut. Pertama, saya akan mengajak teman-teman untuk ke etimologi dari estetika itu sendiri. Estetika itu asal katanya itu dari aesthetic. Kalau dari katanya estetik, kira-kira itu bahasa mana? Yunani, betul banget, sudah ada di situ ya bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani, betul sekali. Siapa yang pertama kali menggaungkan atau mencetuskan tentang keindahan atau tentang estetika? Ada yang tahu? Filosof, guru pertamanya A. Siapa coba tebak? Bukan Anas tapi ya. Betul, Aristoteles ya. Benar banget. Namanya adalah Aristoteles, seorang filosof besar yang sudah membawakan tentang estetika. Tapi di masa-masa berikutnya yang menuliskan tentang estetika itu ada namanya Baumgarten. Kalau di situ kita lihat ada beberapa level kajian tentang estetika, karena estetika itu tidak kemudian dimengerti hanya satu hal saja, hanya pasti tentang indah saja, itu tidak. Tapi ada level kajian estetika yang bisa kita lihat di situ, tentang filsafat itu pasti akan membahas tentang estetika dari hakikatnya. Kalau estetika versi seni itu kita lihat dari rasanya, tapi kalau secara ilmu itu dari ilmunya atau metodenya itu bagaimana. Nah, oke, sekarang kita ke persoalan estetika yang tidak semata-mata estetika itu pasti ngomongin tentang indah ya. Kalau di situ kita lihat ya teman-teman ya, persoalan estetika itu ada tentang keindahan yang sifatnya subjektif dan juga objektif. Belum tentu indah untuk satu orang itu bisa juga dikatakan indah untuk orang lain, ya kan? Nah, persoalan yang lain masih banyak sekali, teman-teman bisa membaca di situ ya. Antara lain ada apa sih yang menjadi ukuran bahwa sesuatu itu dikatakan indah. Nah, apakah ada ukuran bakunya, apakah ada pedomannya, dan sebagainya. Contohnya gimana, Bu? Contohnya misal ketika teman-teman mungkin suatu saat akan menjadi juri itu, misalkan. Nah, itu kan pasti ada patokannya ya, gimana dikatakan atau akan dinilai itu seperti apa. Itu pasti ada komponennya yang untuk kemudian itu menilai gitu. Meskipun seleranya itu tentang indah itu akan berbeda-beda satu dengan yang lain, juri satu dengan yang lain. Tapi di situ ada ketentuan baku atau ukuran bakunya. Nah, ini pengalaman estetis dan juga yang menyebabkan orang menghargai sesuatu menjadi indah satu dengan yang lain itu juga berbeda-beda. Di estetika itu tidak seperti matematika yang satu ditambah satu itu pasti dua, yang sesuatu itu bisa dipastikan, tapi estetika itu bisa kita nikmati, bisa kita lihat dan bisa kita rasakan dengan berbagai macam cara atau versi. Nah, ini saya berikan beberapa contoh atau teori ya dari para tokoh, ada 4 tokoh untuk melihat tentang apa sih keindahan itu gitu ya, biar kita punya perspektif yang bermacam-macam. Yang pertama, boleh minta tolong dibacakan Mbak Salsa ya. Bahwa keindahan itu adalah suatu kumpulan hubungan yang selaras dalam satu benda dan antara benda itu. Ya, oke. Jadi menurut Herbert Reed ya, keindahan itu adalah suatu kumpulan hubungan yang selaras dari satu benda dengan si pengamat. Contohnya begini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari dua lukisan atau dua benda ini, antara A dan B, menurut teman-teman yang indah yang mana? Yang A atau yang B? Yang B. Yang B. Ada yang A? Keduanya. Ada yang A. Keduanya indah, A dan B indah. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa kata Herbert tadi, keindahan itu adalah suatu kumpulan hubungan antara benda A dan B tadi dengan mata kita. Jadi dengan si pengamat itu. Apakah kemudian jika yang A tadi mengatakan indah itu kemudian indahnya si A itu menjadi hilang oleh pendapat yang mengatakan si B indah? Tentu kan tidak. Keduanya itu sama-sama indah.
Tapi yang mengatakan indah A itu adalah satu orang misal. Yang mengatakan indah B itu sisanya mengatakan indah B. Tetapi keindahan A dan B itu tidak kemudian hilang atau luntur. Jadi keindahan itu adalah bagaimana benda itu dinikmati oleh si pengamat itu tadi, tanpa hilangnya ruh keindahan di dalam suatu benda itu. Sekarang yang kedua, kalau dari Aristoteles ya, keindahan adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan. Kalau kita kembali ke lukisan tadi, sesuatu yang baik dan menyenangkan. Kenapa kamu milih B? Ada yang mau berpendapat kenapa milih B? Kenapa Ilham milih B? Aku milih B karena kita kan anak musik. Kita udah biasa main hal kayak gitu dan kita udah tahu bahwa gambar itu tuh indah. Nah, Dan enak untuk kita main. nice. Karena Ilham terbiasa dengan alat musik itu menyenangkan dan itu baik untuk kemudian kita lihat, kita praktekkan begitu versinya Ilham. Nah, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles tadi bahwa keindahan itu adalah yang baik dan menyenangkan. Kalau kita melihat dari kaum sofis atau Immanuel Kant atau Hume atau Tolstoy mengatakan kalau keindahan itu adalah sesuatu yang menyenangkan penglihatan dan pendengaran. Kita anak musik ya, anak musik. Kalau Manda suka musik apa? Oh, banyak banget. Salah satunya Suka R&B, klasik, pop suka? pop suka, Oke. soundscape yang cuma instrumental soundscape. Ya. Musik kontemporer. Ya. Terus sih paling sama rock juga suka. Oke. Dan rock juga suka. Artinya bahwa ketika musik-musik itu menyenangkan, itu memunculkan keindahan untuk si pendengar itu. Tetapi tidak kemudian musik yang lain, misal kamu kurang suka dengan musik campur sari, kurang suka dengan musik rock, itu tidak kemudian itu hilang indahnya. Hanya penikmat itu cenderung indahnya itu dengan musik-musik pop, musik-musik yang kamu sebutkan tadi gitu. Nah, ini versinya Sopis dan teman-teman ya. Yang terakhir dari Hegel boleh dibacakan, Nadia? Identitas yang sempurna dari yang ideal dan Nah, maksudnya gimana? Kalau versinya Hegel, keindahan itu adalah identitas yang sempurna, yang ideal dan nyata. Nah, kalau kembali ke gambar ini tadi, yang kira-kira ideal dan nyata itu A atau B? Jelas B ya. Nah, itu bisa kita lihat yang mana tadi mempermasalahkan tentang kebakuan untuk menilai suatu keindahan. Itu bisa kita lihat dari sini. Kalau bakunya indah itu A atau B. Yang B, kenapa? Karena yang B menurut Hegel itu adalah yang ideal dan nyata. Karena memang wujudnya begitu. Bisa dipahami ya? Oke, nice. Sekarang kita lanjutkan ya terkait dengan apa itu musik dan apa itu estetika musik. Apa itu musik? Pasti kita familiar sekali karena kita anak musik. Coba musik itu bagi kalian apa sih? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Ya, apa musik? kalau musik itu suatu getaran nada yang indah untuk didengar. Oke, musik adalah getaran nada ya. Musik adalah getaran nada. Ada yang mau berpendapat lainnya? Ya. Bagian dari ekspresi manusia. Oke, nice. Ekspresi. Apalagi? Ada lagi? Ya, ini semuanya benar ya. Terkait dengan musik itu adalah getaran nada, musik adalah ekspresi. Kalau kita mau mendefinisikan musik itu pasti banyak tokoh yang menjabarkan tentang musik itu artinya apa. Salah satunya dari pendapat dari Prof. Bram itu mengatakan kalau musik itu bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu akustik dan akusmatik.
Akustik itu adalah musik yang kumpulan nada, kumpulan bunyi yang itu keteraturannya itu ada. Tetapi kalau akusmatik itu adalah suara-suara yang itu dihasilkan yang mungkin itu dari suara alam. Jadi termasuk kayak sekarang kita mendengar suara AC. Nah, itu suara AC itu juga termasuk bagian dari musik gitu. Kalau kita lihat misal John Cage ya, yang 4 menit 33 detik itu juga merupakan pertunjukan musik gitu. Juga merupakan pertunjukan musik, maka musik itu bisa dijabarkan dengan akustik dan akusmatik tadi. Nah, kalau kita ngomongin musik pasti akan terikat dengan yang namanya estetika musik itu sendiri. Terus apa sih estetika musik itu? Tadi kita sudah ngomongin tentang estetika, sekarang kita ngomongin tentang estetika musik, lebih spesifik ya. Boleh salah satu dibacakan? Ilham boleh? Estetika musik berpusat secara eksklusif pada seni suara, membedah elemen intrinsik musik seperti melodi, ritme, harmoni, serta relasi pendapat dengan bunyi tersebut. Pertanyaan utamanya meliputi bagaimana musik membangkitkan emosi dan apakah keindahan musik bersifat murni dari bunyinya saja, otonom atau terikat makna luar metronom. Ya, oke. Jadi secara definisi estetika musik seperti ini ya, yang berpusat atau lebih spesifik pada seni suara yang itu bisa kita lihat estetikanya itu dari melodi, ritme, dan lain-lain. Dan pertanyaan yang muncul itu biasanya tentang emosi, membangkitkan emosi, respon psikologis, dan sebagainya dari kita mendengarkan atau melihat musik itu sendiri. Baik, yang terakhir, ini kita akan menyimpulkan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu terus apa bedanya ketika kita sudah memahami apa itu estetika musik tadi, bedanya apa sih dengan seni atau filsafat seni itu? Ada yang berani menyimpulkan? Nah, oke, silahkan. Duluan Manda ya, maaf ya. Silahkan Manda. Menurut kesimpulan saya, filsafat seni itu lebih menekankan pada aspek konseptual, historis, dan fungsi sosial kultural dari karya seni secara menyeluruh. Sedangkan kalau estetika musik itu menitik beratkan pada pengalaman estetis individu, persepsi pendengaran, dan kritisisme terhadap pertunjukan atau komposisi musik. Begitu sih, Bu. Oke, nice. Tepuk tangan dong buat Manda. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, sebagai penutup untuk kelas hari ini, saya akan memberikan penilaian ya untuk teman-teman. Silahkan mengerjakan 2 tugas yang saya berikan pada hari ini. Tugasnya ada 2, yaitu individu dan juga kelompok. Untuk individu, teman-teman silahkan mengerjakan rangkuman hari ini yang kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri. Bagaimana apa seni itu, apa musik itu, apa estetika musik, dan bagaimana bedanya dengan filsafat seni. Kemudian tugas kalian yang kedua adalah membentuk kelompok. Nanti kelompok dan juga materinya akan saya share di WhatsApp group. Di WhatsApp group itu silahkan kalian lihat, kalian dapat materi apa, dan kemudian kalian membuat makalah dan juga PowerPoint untuk kemudian dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Itu ya, paham ya untuk hari ini ya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Pagi.